Maka kita hidup di dunia ini Bapak Ibu sama dengan sinetron, ya. Orang yang bermain di dalam sinetron itu tidak bisa berbeda dengan alur cerita yang sudah diatur oleh sutradara. Ya, ada film itu, aktor-aktor di dalam film itu pasti dia hanya akan melakukan sesuatu yang sudah di-planning oleh sutradara film itu. Macam itu juga lah kita hidup nih. Sutradara kita adalah Allah Ta'ala, dan kita tidak akan bisa lari daripada planning yang sudah Allah tetapkan untuk kita. Qadha dan qadar. Qadha itu adalah planningnya, qadarnya adalah kejadiannya. Itu beda qadha dan qadar. Jadi kita hidup inilah di planning oleh Allah Ta'ala. Jadi dalam keyakinan ahli sunnah wal jamaah ada yang disebut dengan qadha, ada yang disebut dengan qadar. Qadha itu adalah planning ataupun rencana yang Allah takdirkan kepada seorang hamba. Sedangkan qadar itu adalah implementasinya, kejadiannya seperti apa, itu namanya qadar. Maka kita hidup di dunia ini Bapak Ibu sama dengan sinetron, ya. Orang yang bermain di dalam sinetron itu tidak bisa berbeda dengan alur cerita yang sudah diatur oleh sutradara. Ya, ada film itu, aktor-aktor di dalam film itu pasti dia hanya akan melakukan sesuatu yang sudah di-planning oleh sutradara film itu. Macam itu juga lah kita hidup nih. Sutradara kita adalah Allah Ta'ala, dan kita tidak akan bisa lari daripada planning yang sudah Allah tetapkan untuk kita. Ya, macam mana alur ceritanya, ya seperti itulah yang akan kita jalankan. Jadi sutradaranya kehidupan ini adalah Allah, sedangkan aktor atau pemainnya adalah kita. Nah, jadi kita itu dalam hidup ini tidak bisa berbeda dengan apa yang sudah dialurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada yang cerita hidupnya tuh pahit di awal, ya kan? Wah, miskin dulu, kadang-kadang jualan kerupuk dulu, tapi nanti akhir hidupnya dia jadi orang senang, orang kaya, umur 60 dia sudah rajin ke masjid, nah gitu, ya kan? Ada juga yang alur ceritanya hidup orang itu kaya dulu, waktu masih muda kaya, masya Allah hidupnya cukup, tapi sudah tua semakin melarat. Ada juga seperti itu. Ada juga orang ini yang susah dulu kemudian senang, ada yang senang dulu kemudian susah. Ada juga orang yang cerita hidupnya pahit, bininya ganti-ganti, ya kan? Nikah pertama 2 bulan gagal, nikah lagi 3 bulan gagal, ada sampai 7 bininya. Ada juga orang tuh yang ditakdirkan punya pasangan cuma 1 kali seumur hidup. Jadi kita ini sudah ada sutradaranya. Artinya cerita hidup kita ini semuanya sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada hakikatnya kita hanya menjalani saja planning ataupun qadha yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka para ulama yang ahli dalam yang mereka itu memiliki kedekatan kepada Allah Ta'ala, hidupnya itu tidak pernah susah, karena keyakinannya adalah apapun yang terjadi pada diri kita ini semuanya itu adalah atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuman jangan salah, ada takdir yang bisa dirubah. Ada takdir yang bisa dirubah, ada takdir yang memang tidak bisa dirubah. Apa takdir yang tidak bisa dirubah? Takdir yang tidak bisa dirubah itu adalah takdir yang sudah terjadi. Contoh, badan kita nih
Ya macam inilah, tidak bisa kita nak merubahnya. Yang tinggi tidak bisa dibikin pendek, yang pendek tidak bisa bikin tinggi, yang hitam ya tidak bisa dibikin putih, yang putih ya tidak bisa bikin hitam. Karena memang macam tulahnya. Kejadiannya seperti itu. Andai pun bisa dirubah, itu hukumnya haram. Ya. Seperti operasi plastik, kemudian pakai apa gitu yang merubah anggota badan, itu tidak boleh. Kemudian ada qadar yang bisa dirubah. Contohnya, dia ini tidak tahu apa-apa, artinya majhul. Dia bisa berubah jadi orang pintar dengan cara dia belajar, dia mencari tahu. Nah, itu bisa dirubah. Jadi orang bodoh itu sebenarnya bisa dirubah jadi cerdas. Cara merubahnya adalah dengan belajar. Jadi ada nasib itu yang bisa dirubah. Sehingga Allah Ta'ala menyebutkan dalam Al-Quran, apa kata Allah Ta'ala, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah itu tidak akan merubah nasib satu kaum sampai dia merubah nasibnya sendiri. Nah, maka kita ini perlu usaha dan doa. Maka dalam keyakinan ahli sunnah wal jamaah, maka usaha dan doa itu sangat berpengaruh sekali. Para ulama ahli sunnah wal jamaah menyikapi takdir itu dengan dua cara. Kita beriman dengan takdir Allah itu dua macamnya. Yang pertama, al-iman bi annahu ta'ala sabaqa fi ilmihi ma yaf'aluhu al-ibad min khairin wa syarrin wa ma yajazuna alaih. Kita tuh harus yakin bahwa Allah Ta'ala sudah tahu apa yang akan terjadi pada diri kita, baik itu kejadian itu sudah terjadi belum atau belum terjadi. Jadi apa nasib kita untuk 20 tahun, 30 tahun akan datang, itu kita wajib yakin Allah Ta'ala sudah tahu. Sudah tahu. Kemudian yang kedua, kita harus yakin annahu ta'ala khalaqa af'ala ibadihi kullaha min khairin wa syarrin wa kufrin wa imanin. Allah Ta'ala menciptakan setiap perbuatan kita, baik itu dari kebaikan, keburukan, kufur atau beriman, itu semuanya kita harus yakin itu adalah ciptaan Allah Ta'ala. Nah, jadi kita bisa jadi kayak gini sekarang nih, itu adalah kehendak daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kesimpulannya, kewajiban kita ini adalah berusaha, berdoa, kemudian bertawakal, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah keyakinan yang lurus, yaitu keyakinan ahli sunnah wal jamaah. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibi